This meeting is being recorded. Oh, baru direkam. Akal sehat mengatakan bahwasanya dua hal yang saling bertentangan itu tidak bisa berkumpul, tidak bisa diterima. Di akal sehat tidak bisa menerima itu. Ada dua hal yang saling bertentangan, kemudian dua-duanya sama-sama benar. Itu akal sehat nggak bisa menerima itu. Kecuali akalnya orang yang nggak sehat, tuh, mungkin dibenerin semuanya. Jadi tidak bisa dibenarkan kemudian ada dua hal yang saling bertentangan, dua-duanya sama-sama benar. Enggak. Jadi artinya gini, contoh, misal kita dapat berita, ada orang menyampaikan kepada kita, Zaid mati. Zaid yang kita kenal, tetangga kita yang namanya Zaid ini mati. Kemudian di waktu setelahnya, selang beberapa waktu kemudian, ada orang yang mengatakan Zaid hidup. Ini kan dua kabar yang berbeda, yang bertentangan. Akal sehat itu tidak bisa menerima kedua-duanya benar. Tidak. Di satu waktu, di orang yang satu, kemudian kondisinya seperti itu beda, bertentangan, tidak bisa. Akal hanya membenarkan bahwa satu kejadian dari dua kejadian ini adalah benar. Sedangkan yang lainnya ini salah. Jadi tidak bisa misalnya dikatakan, oh ya, kamu benar. Ini informasi pertama benar, informasi yang kedua benar. Orang bebas. Mau A, mau apa informasi pertama maupun kedua, benar. Tidak, bukan seperti itu. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikirkan. Jadi makanya sangat aneh sekali, nanti kita akan sampai ya. Jadi ada kelompok sekuler itu, pluralis yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama saja. Bagaimana bisa sama? Wong keyakinannya sudah beda gitu loh. Keyakinan kita ini membenarkan apa yang kita yakini, menyalahkan keyakinan agama lain. Dan keyakinan agama lain juga seperti itu. Nah terus semuanya sama-sama benar. Gimana itu? Otak sehat mana yang bisa menerima itu? Jadi ini. Jadi kita harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kemudian mungkin ada orang yang ingin berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang baru belajar. Mereka mengatakan, oh ini iya benar, kita masih mengakui kok Nabi Muhammad itu Nabi. Kita tidak menafikan, tidak menegasikan kenabian Nabi Muhammad. Tidak. Tapi kita juga meyakini kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Atau orang yang mengklaim Nabi setelahnya umpamanya. Ini juga salah. Gitu. Karena Nabi jelas-jelas mengatakan wa khutima biyan nabiyun. Nah, orang-orang pengikut Mirza Ghulam Ahmad ini ingin mengelabui, menipu masyarakat. Mereka mengatakan kalau Mirza Ghulam Ahmad ini Nabi, tapi di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Itu juga tidak bisa dibenarkan. Kata mereka, nubuwah dzilliyah, katanya Nabi bayangan. Jadi Nabi yang statusnya itu, kenabian yang statusnya itu di bawah kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini tidak ada gunanya. Penjelasan seperti ini nggak ada gunanya. Sudah Rasul jelas mengatakan wa khutima biyan nabiyun. Wa khutima biyan nabi. Nabi itu ditutup dengan saya, itu kata Rasulullah. Ayatnya jelas. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul itu wa khataman nabiyyin adalah nabi yang penutup, nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Kemudian yang kelima, keyakinan yang kelima adalah kita kelompok Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa para sahabat Nabi ya, secara global kita mengagungkan mereka. Kita mengagungkan para sahabat Nabi secara global. Kita tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci maki para sahabat secara global. Secara umum tidak boleh. Kenapa? Ya karena agama Islam ini sampai kepada kita melalui perantara mereka. Kita hidup di zaman tahun berapa? Kita hidup di abad keberapa? Ya abad sekarang, tahun 1000, abad ke-15 ya Hijriah, atau tahun 1443 Hijriah. Baru tahun baru kemarin. Rasul hidup tahun berapa? Kita nggak sezaman dengan Rasulullah. Lah kalau kita misalnya tidak mengagungkan para sahabat sebagaimana mestinya, lah kita mau mengambil agama dari siapa? Wong kita ini tidak ketemu Rasulullah kok. Kita tidak ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita mengagungkan para sahabat tapi secara global. Maksudnya secara global artinya gini,
orang yang statusnya adalah sahabat di masa Rasulullah itu enggak satu tingkatan. Mereka bertingkat-tingkat, mereka berlevel-level. Ada yang levelnya tinggi sekali. Ada juga yang levelnya rendah. Tapi keistimewaan mereka adalah mereka ini melihat bertatap muka langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu suatu keistimewaan, tidak bisa dipungkiri. Cuman masalah ketakwaan yang lain lagi. Kalau seandainya ada salah seorang dari kalangan sahabat yang memang mereka ini melakukan dosa besar, ya itu dijelaskan. Fulan misalnya minas sahabah, yang waqa'a fil ma'siyah. Di salah seorang dari sahabat umpamanya terjatuh pada perbuatan maksiat. Kita tahu ya, bukankah Rasulullah pada zaman beliau itu beliau merajam orang? Ya orang yang dirajam itu orang hidup di zaman Rasulullah apa tidak? Ya jelas di zaman Rasulullah. Kalau bukan di zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah bisa menyambut orang itu? Artinya apa? Terjadi perbuatan zina dan diakui dan dilakukan had oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu had ini hukumannya? Hukuman berupa potong tangan atau berupa dirajam dan seterusnya. Itu Rasulullah mengerjakan itu. Lah apakah orang seperti ini misalnya tidak kita jelaskan? Enggak, kita jelaskan bahwasanya Rasulullah mengerjakan ini dan ini. Kita jelaskan supaya apa? Supaya tidak diikuti oleh generasi setelahnya. Dan nggak bisa dipungkiri, sejarah ini mengukir bahwasanya terjadi perseteruan di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat ini terjadi yang namanya perseteruan. Manusiawi, mereka manusia. Itu sudah digariskan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita bagaimana? Ya kita ikut dalil. Kita ikut dalil. Misal dalam perseteruan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Sufyan, ya ini jelas kita pro Sayyidina Ali. Dan ini bukan berarti kita Syiah, enggak. Karena Sayyidina Ali bukan Syiah. Beliau Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu. Ya kenapa demikian? Ya karena jelas ada dalilnya. Kita diperintahkan untuk mentaati yang namanya ulul amri. Dan pada saat itu yang ulul amri siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi tindakan seseorang itu ketika salah, walaupun status dia adalah sahabat, itu tidak menjadikan perbuatan itu benar. Dan dari sini juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bahwasanya status seseorang itu tidak menjadikan perbuatan seseorang yang salah itu menjadi benar. Orang umpamanya dikenal sebagai tokoh publik figur, atau tokoh ya katakan tokoh agama lah. Tokoh agama umpamanya dia melakukan perbuatan zina, kan bukan berarti karena dilakukan oleh tokoh agama perbuatan zina itu yang asalnya halal, asalnya haram menjadi halal kan? Enggak. Enggak gitu. Rasul mengatakan bahwasanya seandainya putri beliau itu mencuri dan hukuman pencuri itu adalah potong tangan, dia itu akan dilakukan oleh Rasulullah. Karena hukum tidak pandang bulu. Karena nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, malaikat. Orang yang misalnya dia jadi tokoh mamanya, dia tidak masuk. Dia tidak bukan nabi, dia bukan malaikat. Artinya apa? Kemungkinan untuk salah itu ada. Lah kita bagaimana ya? Kita melihat dalil. Karena sebagian orang itu dia tidak objektif. Jadi kalau seandainya berargumen gitu ya, dan sudah kewalahan gitu, nggak ada dalil gitu, dia bilangnya seperti ini. Saya yakin guru saya itu lebih alim daripada saya. Nanti kamu di akhirat nggak akan dibelain oleh guru kamu. Masing-masing akan dibela oleh amal perbuatannya sendiri. Nanti. Malaikat nggak nerima gitu misalnya. Ditanya, kamu tahu siapa saya? Siapa kamu? Saya adalah muridnya kiai atau ustadz fulan. Enggak. Jadi tidak ada pembelaan. Kenapa kita harus fanatik? Kita tidak fanatik kecuali hanya kepada Rasulullah dan kepada kebenaran. Kepada orang yang di jalur kebenaran itu pun karena dia benar. Seandainya dia salah, ya kita benarkan. Jadi gini, adab dalam menuntut ilmu adalah ini. Ketika kita dijelaskan suatu permasalahan oleh seorang guru misalnya, kita meyakini guru kita ini adalah manusia biasa. Artinya tidak terlepas dari kesalahan. Tapi gini,
Di awal kita sudah nyari-nyari, kalau cari guru itu cari guru yang thiqah, yang terpercaya. Nggak asal gitu. Nemu orang followernya banyak, subscribernya banyak misalnya. Menyampaikan materi keagamaan, comot-comot gitu. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi kita cari yang thiqah. Dulu background-nya seperti apa, ngajinya di mana, gurunya siapa, track record-nya seperti apa, jejak rekamnya seperti apa. Kita cari dulu. Nah, dan ketika beliau menjelaskan kepada kita, ya kita yakini itu adalah kebenaran. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang salah. Maksudnya gini, terjatuh kepada kesalahan. Oleh karenanya bukan sesuatu sangat baik sekali misalnya ini para jamaah atau yang hadir yang yang kajian ini misalnya cross check Ustadz kemarin nyebutin kayak gini. Tanya enggak apa-apa. Ustadz itu di kitab apa ya? Monggo silakan. Kalau emang saya sedang hafal ya saya sebutkan. Kalau saya lupa ya saya carikan gitu. Saya sebutkan ini sumbernya referensinya ini. Dan nggak ada masalah kalian cross check ke guru-guru kalian yang lain. Bukan, ya, saya nggak ada masalah, justru malah emang harus seperti itu. Kalau seandainya ada beda, kan banyak kemungkinan. Ada kalanya mungkin, misal permasalahan itu ternyata beda gitu kan. Ada kalanya salah memang, penyampaiannya salah. Atau yang mendengar ini salah paham. Atau tadi ada beberapa hal yang seharusnya ini poin penting untuk disebutkan ketika menjelaskan permasalahan itu, tapi ternyata tertinggal, tercatat. Kan banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Jadi makanya seperti itu. Kita jangan fanatik lah, kecuali hanya kepada kebenaran. Kecuali hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Dan alhamdulillah kita ya para asatid di Yayasan Syahamah ini kita istiqomah. Ketika menyampaikan materi ini dobit, jadi maksudnya jelas, panduannya jelas di kitab apa dan seterusnya. Jadi materi yang kami sampaikan dengan kata lain ini sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan, referensinya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itu. Kita kelompok Ahlussunnah wal Jamaah kita mengagungkan para sahabat Nabi secara global. Oh ya, ini tadi lupa. Siapakah yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat Rasulullah itu siapa? Sahabat Rasulullah ini adalah orang yang hidup di masa Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah, kemudian juga bertemu dengan Rasulullah, walaupun hanya sekali. Beriman kepada beliau dan mati dalam kondisi beriman. Itu namanya sahabat. Artinya orang yang hidup semasa dengan beliau, tetapi tidak pernah jumpa dengan beliau, walaupun beriman dengan beliau, maka tidak termasuk deretan atau jajaran sahabat. Tidak masuk. Tidak masuk deretan dan jajaran sahabat. Seperti siapakah itu? Seperti Uwais Al-Qarani. Rasul ini sampai berkata kepada Sayyidina Umar, ini ada orang baik. Kamu kalau sempat minta ampun, minta kepada dia supaya memintakan ampunan untuk kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarani, seorang yang zahid, seorang yang berbakti kepada ibunya. Dan, ya. Tidak pernah jumpa kepada Rasulullah, tapi beriman dengan Rasulullah. Dan hidup semasa dengan Rasulullah. Kemudian ada juga Ashama an-Najashi. Ashama an-Najashi. Malikul Habasyah. Jadi ini adalah penguasa Habasyah. Jadi ini daratan daratan Afrika sanalah. Ya, raja, salah seorang raja di sana tidak pernah jumpa kepada Rasulullah tapi beriman dengan Rasulullah karena beberapa sahabat generasi pertama itu berhijrah ke sana menyebarkan agama Islam dan banyak orang yang masuk Islam. Termasuk diantaranya adalah ini Ashama an-Najashi. Ashama an-Najashi. Sebentar, ada sedikit yang perlu dibenarkan. Jadi itu tidak pernah jumpa dengan Rasulullah, tetapi beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sahabat. Begitu juga orang yang hidup semasa Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah tapi tidak beriman. Siapa itu? Banyak. Abu Lahab, Abu Jahal, istrinya, anak-anaknya. Jumpa dengan Rasulullah.
tapi tidak termasuk golongan sahabat. Kenapa? Karena mati dalam kondisi tidak beriman. Orang-orang kafir yang jumpa dengan Rasulullah, yang sampai turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Bahkan pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, yaitu Abu Thalib yang gigih berjuang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini Abu Thalib ini bukan termasuk deretan sahabat. Kenapa? Karena mati dalam kondisi kafir. Mati dalam kondisi kafir. Pada saat sakit itu Rasul sudah berusaha untuk mengislamkan Abu Thalib, paman beliau. Ya, paman beliau yang beliau ini ingin supaya masuk Islam. Ingin supaya pamannya ini masuk Islam. Dan ini ya kita tahu ya, sebagian orang mengatakan paman yang paling beliau cintai. Enggak. Rasul itu tidak mencintai orang kafir. Rasul itu tidak mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir itu tidak dicintai oleh Allah. Innallaha la yuhibbul kafirin. Orang kafir itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul jelas tidak akan mencintai sesuatu atau orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib mati kafir, berarti bahasanya perlu ditata. Kita tidak mengatakan paman yang paling beliau cintai, enggak, karena Rasul itu tidak mencintai Abu Bakar karena seorang kafir. Tapi Rasul mencintai, menginginkan, sangat punya kehendak supaya Abu Thalib ini mati dalam kondisi beriman. Jadi kalau dikatakan innaka la tahdi man ahbabta, itu innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu. Laisa ahbabta syakhsiyatahu. Jadi ketika dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, itu bukan Rasul mencintai Abu Thalib, bukan. Tapi Rasul mencintai, menghendaki, menginginkan supaya Abu Thalib itu masuk Islam. Seperti itu. Nah, jadi Abu Thalib ini mati dalam kondisi kafir. Dan nggak benar kalau dikatakan bahwasanya Abu Thalib ini diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak benar. Karena orang kafir kalau masuk neraka itu nggak ada yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya 100 menjadi 90 umpamanya diringankan nggak ada. Tapi memang Abu Thalib ini mendapatkan siksa yang paling ringan. Dan ini beda loh. Mendapatkan siksa yang paling ringan dengan diringankan siksanya. Beda banget itu. Dua bahasa itu beda. Kalau diringankan itu asalnya itu berat. Kemudian dikurangi. Diringankan itu. Dan itu nggak berlaku. Tapi kalau Abu Thalib tidak seperti itu. Abu Thalib dia hanya mendapatkan siksa yang paling ringan. Beda. Jadi siksa yang paling ringan, bukan asalnya berat mendingan enggak, tapi siksanya ini paling ringan dibandingkan dengan penghuni neraka yang lain. Kalau di dunia mah ini mah sangat ngeri sekali. Orang misalnya nginjek bara atau sesuatu yang panas tapi otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Lah ini. Itu ringan sekali. Itu kalau maksudnya mendapatkan siksa yang paling ringan ya dibandingkan dengan penduduk neraka yang lain gitu. Nah, jadi Nabi ini sudah berusaha untuk mengislamkan Abu Thalib, tapi ya tidak mau karena masalah hidayah ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya akhirnya mati dalam kondisi kafir. Nah, ketika mati ini ketika itu sudah Rasul tidak berada di situ. Kemudian beliau mendapatkan laporan dari putranya, putra Abu Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ammaka syekhul kafir faqad mat. Ya Rasulullah, inna ammaka syekhul dhal faqad mat. Wahai Rasulullah, paman Anda yang kafir, yang sudah tua, yang sesat telah meninggal. Siapa yang ngomong? Bukan saya ini. Yang ngomong adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Putranya sendiri. Putranya sendiri. Gitu. Jadi putranya sendiri yang menyampaikan itu kepada Rasulullah. Karena ia yang menunggui. Ia yang tahu. Kita lebih tahu daripada Ali bin Abi Thalib.
Jadi makanya tidak termasuk golongan sahabat. Begitu juga orang yang tidak sezaman kita, kita jelas bukan sahabat ya, bukan sahabat. Jadi orang yang sahabat itu sekali lagi orang yang hidup di masa Rasul, bertemu dengan Rasul, kemudian beriman, ya, dan mati dalam kondisi beriman. Artinya kalau sudah 3 kriteria awal terpenuhi tapi mati dalam kondisi murtad, juga bukan dinamakan sahabat. Juga bukan dinamakan sahabat. Itu. Lah, siapakah golongan non aswaja yang menyalahi hal ini, yang tidak mengagungkan para sahabat secara global? Mereka adalah golongan Rafidhah. Golongan Rafidhah atau Syiah yang melecehkan para sahabat. Bahkan tidak hanya melecehkan, tetapi juga mengkafirkan para sahabat. Bahkan tidak hanya itu, sebagian dari mereka itu malah mengatakan malaikat Jibril itu salah alamat. Waliyadzubillah. Jadi ini sudah terlalu sekali nih. Mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu salah alamat. Padahal ya tidak seperti itu. Malaikat Jibril tidak salah alamat. Bagaimana? Aminul wahyi bisa salah alamat. Seperti itu. Nah, jadi mereka ini mengkafirkan beberapa sahabat yang utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah radhiyallahu anhum. Dan ini ada ya di kitab para ulama kita, bahwasanya orang Syiah itu mengkafirkan para sahabat. Nah, yang berikutnya adalah kita meyakini kelompok Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya Islam adalah agama seluruh para nabi. Agama yang benar, satu-satunya agama yang benar, dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang non aswaja yang menyalahi hal ini adalah kelompok sepilis. Sepilis itu sekuler, pluralis, dan liberal. Di sekuler, pluralis, dan liberal. Sekuler ini ya, ini secara garis besar ya, bisa dicek nanti. Orang yang memisahkan antara kehidupan bernegara dengan agama. Itu sekuler. Kalau pluralis itu jadi paham yang mengusung bahwasanya semua agama itu sama. Menuju Tuhan yang sama tapi dengan cara yang berbeda-beda, kan seperti itu. Waliyadzubillah. Kalau liberal ini ya orang yang mengusung paham kebebasan berbicara, berpendapat, nggak memperdulikan rambu-rambu dan aturan syariat. Lah mereka ini adalah jelas kelompok di luar aswaja, dan kita sekarang ini sedang diserang ya dari berbagai macam kelompok gitu, generasi kita ini. Mereka dengan bangganya gitu mengusung hal ini. Padahal mereka adalah anak-anak orang Islam. Jadi mereka mengajarkan, kelompok ini mengajarkan bahwa semua agama itu sama. Semua agama sama. Lah kalau semua agama sama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul? Itu otaknya taruh di mana itu? Subhanallah. Jadi mereka ini banyak sekali melecehkan dan mengkritisi syariat Islam. Waliyadzubillah. Nah, jadi oleh karenanya harus hati-hati, jangan sampai ya terpedaya, terpesona dengan laki-laki yang tampan rupawan, atau laki-laki yang kaya raya, atau laki-laki yang terkenal tetapi akidahnya menyimpang gitu, atau laki-laki yang mungkin secara tampilannya itu masya Allah agamis sekali gitulah, hafal Quran, hafal Quran, kemudian juga syar'i banget lah pokoknya, tetapi ternyata akidahnya menyimpang dari akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai seperti itu. Ini. Jadi itu mudah-mudahan kita bisa ya, yang belum dapat jodoh ya bisa mendapati jodoh yang dari satu akidah, karena pasangan yang indah itu adalah pasangan yang seakidah. Kemudian ya di buku ini ada kisah, ini nggak usah saya baca, tinggal baca sendiri ya. Intinya bahwasanya kita ini atau kisah ini intinya adalah, atau pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini adalah bahwa masalah agama itu adalah poin yang utama dan nomor satu, bukan yang lain. Kalau yang lain mah ngikut. Kita langsung ke pembahasan mengenai khitbah. Saya akan bahas sedikit ya. Jadi ini saya akan membahas satu paragraf saja karena sudah 40 menit ini sudah berlalu.
Ini khitbah, bahasa Arabnya khitbah, bukan khutbah. Kalau khutbah ceramah, kalau khitbah ini lamaran atau peminangan. Jadi seorang laki-laki minta untuk menikahi perempuan, itu namanya khitbah dalam bahasa Arab. Nah ini ada aturan mainnya ya, enggak serta-merta gitu saja. Di halaman 30, yang jelas gini, tidak boleh di sini maksudnya adalah haram. Tidak boleh alias haram orang laki-laki berterus terang dalam meminang perempuan dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau misalnya, wahai kaum laki-laki, kalau kalian misalnya mencintai atau jatuh hati dengan seorang perempuan, harus tengok kanan kiri. Lihat dulu perempuannya ini statusnya apa. Nah, karena nggak boleh gitu berterus terang ngomong saya ingin menikah dengan Anda atau saya ingin melamar putri Anda. Misalnya ngomong ke bapaknya seperti itu. Enggak serta-merta. Ya, yang pertama adalah tidak boleh perempuan yang bagaimana? Jadi tadi saya sebutkan ya, tidak boleh laki-laki itu berterus terang dalam meminang perempuan satu yang sedang melaksanakan iddah. Yang sedang melaksanakan iddah. Jadi misal dia ini sedang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suami sebelumnya. Nah ini berarti nggak langsung perempuan itu boleh nikah, enggak. Harus menyelesaikan dulu masa iddah, masa menunggu. Dan ini beda-beda antara perempuan satu dan perempuan yang lain. Nah, baik iddahnya itu iddah rojaiyah atau iddah bain. Apa bedanya sih rojaiyah dengan bain? Jadi gini, ketika seorang perempuan itu dicerai oleh si suami, ya perempuan dicerai oleh suami, maka apakah si suami ini bisa kembali kepada perempuan? Bisa. Apakah harus dengan akad baru lagi? Ada perinciannya. Sebagian tidak perlu akad. Sudah bilang ke ini istri yang barusan dicerai umpamanya, saya ingin kembali kepadamu. Saya ingin kita kembali kepada pernikahan kita. Sudah, itu sudah menjadi istrinya lagi. Kapan ya? Ketika masih dalam masa iddah. Kalau sudah di luar itu ya sudah, tidak bisa. Sudah habis. Jadi itu rojiah seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan rojiah adalah suami ini boleh rujuk pada istrinya tanpa memperbarui akad. Jadi misal sekarang ada seorang suami menceraikan istrinya. Kamu saya cerai. Kok besoknya itu kok nyesel gimana? Yuk saya menyesal tadi malam ngomong seperti itu. Saya ingin kita kembali ke pernikahan kita. Masih dalam masa iddah. Sudah jadi istrinya lagi. Tetapi apa? Kuota cerainya yang asalnya 3 ini berkurang jadi 1. Ini harus hati-hati. Atau bain. Apa itu bain? Jadi suami ini kalau mau rujuk kepada istrinya ini harus dengan akad nikah lagi, dengan akad yang baru. Dengan akad yang baru. Nah, jadi baik roji ataupun bain, maka ini tidak boleh berterus terang. Jadi kalau misalnya ada janda, misalnya baru diceraikan oleh si suami, lah ini tidak boleh berterus terang mengatakan saya ingin menikah dengan kamu misalnya, tidak boleh. Nah, ini. Jadi ini sama ya, tidak ada bedanya. Mau ditinggal mati oleh suaminya, mau diceraikan oleh suaminya, atau misal dia naik banding dengan khulu misalnya, itu tidak boleh. Dan sebaliknya perempuan ini juga tidak boleh berterus terang kalau dia menerima. Tidak boleh berterus terang kalau dia menerima. Jadi misalnya, iya saya setuju, iya saya mau. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Nah, yang demikian ini adalah bagi ya selain suami yang menceraikannya. Artinya gini, laki-laki tadi kan saya sebutkan tidak boleh kan mengatakan meminang kepada perempuan yang masih dalam kondisi iddah kan seperti itu kan. Nah ini kalau laki-laki itu bukan suaminya, tapi kalau suaminya boleh. Jadi misal gini, sekarang seorang laki-laki dia menceraikan istrinya. Kemudian dia besok misalnya mengatakan, kamu saya lamar ya, Dik. Saya tadi malam menyesal. Kamu saya lamar lagi. Ya, kalau ini ya boleh, enggak apa-apa. Dari sini kita paham bahwasanya yang masa iddah saja enggak boleh. Apalagi yang masih statusnya istri
orang. Waliyadzubillah. Hati-hati nih. Jadi yang cowok juga jangan apa? Jangan kegatelan, yang cewek juga sama. Jadi misalnya bilang ke istrinya orang. Nah, sekarang bahasanya apa, pelakor apa pebinor ini? Kalau pelakor perebut lelaki orang atau pebinor perebut bini orang lah ini. Kalau pelakor nanti bahasanya. Jadi merebut bini orang. Jadi perempuan statusnya sebagai istri sah dari seorang laki-laki, kemudian laki-laki ini datang, laki-laki yang ini datang suka dengan istri orang tersebut, datang ingin nikah dengan kamu, tidak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, perempuan itu juga, iya saya mau, tunggu ya, saya biar bikin ribut dulu dengan Anda. Boleh seperti itu. Nah, ini perinciannya ini masih ada. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biar 1/4 jam ini kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Bisa ditanyakan mungkin hal yang kurang jelas, atau hal-hal yang tadi ada yang ketinggalan, atau terkait permasalahan kehidupan sehari-hari kalau memang masih berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan. Monggo silahkan. Ambil view yang bagus. Ayo, bisa nulis saja ya ini ya, seperti pada umumnya. Kita langsung aja pakai. Kalau saya sudah mulai nanti di. Monggo. Ada yang mau nanya, silahkan. Tumben kok enggak ada yang nanya ini. Biasanya banyak yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya ya sudah, kita akhiri aja. Oh ini. Masa iddah tolak rojak dengan suami lama apa ada batasnya Ustaz? Oh, bentar. Kita minum dulu. Bismillah. Salam. Taruh aja biasa itu. Oke. Klik. Jelas ya. Ya, ini pertanyaan pertama. Masa iddah tolak rojai. Bukan rojak ya. Tolak rojai. Dan suami lama apa ada batasnya Ustaz? Ada batasannya. Menyesuaikan dengan kondisi istri. Istri ini apakah dalam kondisi hamil atau tidak. Kalau seandainya hamil berarti masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi jabang bayi keluar sudah masa iddahnya habis. Kalau misalnya dia masih haidnya masih lancar, berarti 3 kali suci. Kalau 3 kali suci sudah berlalu, berarti masa iddahnya habis. Tergantung kondisi dari si perempuan yang diceraikan. Silahkan. Yang tanya Ustadz, ya mana pertanyaannya belum muncul ini. Tadi kalau tidak salah dengar Ustadz menyebut kota cerai yang aslinya 3 jadi 1. Jadi gini, kalau laki-laki merdeka seperti kita ini ya, jatah talaknya ini ada 3. Kalau misalnya sudah digunakan 1, ya berarti 3 kurangi 1 tinggal 2. Itu maksudnya itu. Kalau seandainya tadi saya menyebutkan yang seperti ini 3 jadi 1, bukan itu yang saya maksud. Atau mungkin saya salah ngomong. Jadi talak 3 ya, itu normalnya laki-laki, itu apabila dia mengatakan kamu saya cerai, berarti tinggal 2. Kalau dia bilang lagi kamu saya cerai, berarti tinggal 1. Kalau misalnya dia bilang lagi kamu saya cerai, ya berarti habis. Ini. Berikutnya, salam Ustadz, ya salam. Talak 1, talak 2, talak 3, apa maksudnya tiap talak sama? Masa talak sama, maksudnya masa talak yang bagaimana ini?
Masa talak yang bagaimana? Masa iddah mungkin yang dimaksudkan. Ini mohon diperjelas lagi, Pak atau Mas Arief. Cara mengetahui bahwa ajaran kelompok yang menyalih aswaja gimana Ustadz bagi orang-orang yang awam? Itu dengan kita belajar tadi. Kita tadi sudah menyebutkan ya, jadi beberapa ciri dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Cara mengetahuinya ya belajar. Orang nggak tahu kan belajar. Dengan ikut-ikut kajian seperti ini, tanya-tanya kepada ustadz-ustadz yang Ahlussunnah, mana yang Ahlussunnah, mana yang bukan. Seperti itu. Ustadz, apa ada hukumnya suami istri yang tidak bisa balik dan rujuk lagi karena banyak kejadian di sini udah cerai rujuk entah berapa kali, lebih dari 5 kali kayaknya, udah bertahun-tahun begitu terus balik lagi, sekarang udah nikah lagi, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Masya Allah, ini ada sebenarnya bahasanya, tapi tidak apa saya jelaskan secara ringkas saja. Jadi gini, kalau misalnya seorang laki-laki sudah menceraikan sampai 3 kali, nah jadi namanya talak 3. Talak 3 ini bisa sekaligus. Jadi laki-laki umumnya mengatakan kamu saya talak 3, udah berarti otomatis langsung habis. Atau misalnya dia talak 1 kemudian rujuk, talak 2 rujuk, kemudian talak 3 kan karena tinggal 1 dikurangi 1 terus akhirnya tinggal 3. Berarti yang terakhir namanya talak 3. Nah, itu bisa seperti itu. Bagaimana ini? Maka ini kalau ingin kembali kepada istrinya, ini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Ada syarat-syarat harus dipenuhi supaya bisa kembali kepada istrinya. 1, dia harus, si suami ya, itu harus menunggu selesainya masa iddah istri. Tadi kalau hamil ya sampai melahirkan. Kalau misalnya masih haid ya 3 kali suci. Apakah setelah itu selesai? Enggak. Setelah itu si istri ini harus dinikah dulu oleh orang laki-laki lain. Apakah setelah akad kemudian selesai? Enggak, belum selesai. Harus disetubuhi oleh laki-laki yang kedua tersebut. Enggak bisa dinikah kemudian dicerai langsung, itu tidak bisa. Harus disetubuhi, harus berhubungan badan. Berikutnya, harus diceraikan terlebih dahulu oleh suami yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah harus selesai masa iddah dari suami yang kedua. Apakah selesai? Ya, di sini lihat kalau si istri mau dengan mantan suami yang pertama, ya monggo nikah. Tapi dengan akad nikah baru, dengan mahar dan seterusnya. Seperti itu. Kalau misalnya ini nggak terlaksana, maka suami pertama yang sudah jadi ex suami ini tidak bisa kembali kepada istrinya. Sampai syarat-syarat itu terpenuhi. Bagaimana kalau orang nikah cerai sampai lebih dari itu ya berarti kalau, nah inilah pentingnya kita belajar nikah itu. Kalau misalnya dia sudah mengatakan cerai ya, kemudian masih menganggap sebagai istrinya padahal belum mengatakan sirah rujuk, ya berarti apa? Dia laki-laki ini menggauli perempuan ini secara haram karena tidak halal baginya. Begitu juga kalau seandainya sudah talak lebih dari 3 kali, tapi nggak ada proses ini, tapi masih digauli, berarti menggauli perempuan itu secara haram, waliyadzubillah. Harus dirubah, harus ditata itu akad nikahnya itu dan seterusnya. Jadi bagaimana Ustadz hukumnya bagi mereka yang sekarang lagi nikahnya sah atau bagaimana Ustadz? Nah, ini tergantung. Ini karena kurang detail, tapi secara umum seperti itu. Ini nikah dengan siapa ini? Nikah dengan ini istri yang tadi diceraikan atau dengan masing-masing menikah? Kalau masing-masing menikah dengan pasangan barunya ya nggak ada masalah. Itu. Kemudian ini ada Mbak Ulia. Assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Ada lagi? Tadi Mas Ustadz tadi penjelasan tentang ayat innaka, bukan lan tahdi ya, saya tadi banyak innaka la bukan lan, innaka la tahdi man ahbabta, enggak, bukan lan, dipakai la itu. Kebanyakan orang asatid pencerah menjelaskan bahwa itu maksudnya adalah tentang syakhsiyah Abu Thalib.
bahwa Nabi sangat mencintai Abu Thalib. Enggak. Sudah jelas, Rasul itu tidak akan mencintai. Jawaban tanya kita katakan, apakah Rasul itu mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah? Orang akan mengatakan tidak. Rasul itu tidak akan mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Abu Thalib ini kafir apa enggak? Jawabannya kafir. Rasul cinta orang kafir apa enggak? Jawabannya enggak. Berarti sudah Rasul tidak mencintai orang kafir. Terus ayat ini apa maknanya? Innaka la tahdi man ahbabta. Ai innaka la tahdi man tuhibbu hidayatahu. Sudah benar. Seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya sudah, mereka salah, kita yang benar. Mau kita gimana lagi? Seperti itu. Karena kan gini, ayat satu dengan yang lain kan harus korelasi, itu harus nyambung. Afan Ustadz tadi mau bertanya tapi sudah terjawab, alhamdulillah. Oke, ya seperti itu Mbak Sofa. Salam Ustadz, bagaimana hukum seorang suami yang tidak menafkahi istrinya bertahun-tahun? Apakah jatuh talaknya? Enggak. Suami yang tidak menafkahi istrinya, ya puluhan tahun, setahun, 2 tahun, sebulan dan seterusnya, sehari umpamanya, itu tidak menjadikan talak jatuh. Tetapi apabila suami lalai dan teledor, dia berdosa, dan itu menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh si suami kepada si istri. Tidak akan gugur kecuali si istri menggugurkan. Jadi tidak serta-merta seorang suami meninggalkan istri, tidak menafkahinya sama sekali, otomatis jatuh talak. Enggak. Tidak otomatis, kecuali kalau dijatuhkan talak oleh hakim. Itu pun juga ada ketentuannya. Kecuali, lah ini ada pengecualian, kecuali kalau si suami ini mengucapkan talak mu'allak. Jadi menggantungkan cerai dengan permasalahan tertentu. Dan di sini dia menggantungkan dengan tidak menafkahi. Jadi kan gini, talak itu nanti di pembahasan yang akan datang, itu ada 2 macam. Dalam pembagian tertentu ada 2 macam. Ada talak yang munajas, talak langsung. Ada yang talak mu'allak. Digantungkan dengan suatu hal. Misal dia mengatakan, kalau hujan turun, kamu saya cerai. Hujannya ternyata turun, ya berarti cerai. Kalau kamu masih ke rumahnya si fulan, kamu saya cerai. Kamu saya talak 1 umpamanya. Berarti kalau perempuan itu ke rumah si fulan, berarti dia jatuh talak 1. Begitu juga kalau dia mengatakan, kamu saya, misalnya seorang suami mengatakan, saya apabila tidak menafkahi istri saya dalam kurun waktu sekian bulan dan tidak ada kejelasan dari saya, maka istri saya tertalak. Dia mengatakan seperti itu, ya sudah. Ketika hal itu terjadi, berarti talaknya jatuh. Tapi kalau dia nggak mengatakan itu, walaupun dia tidak menafkahi bertahun-tahun umpamanya, dan istri juga nggak nuntut supaya diceraikan oleh pihak hakim, ya berarti nggak jatuh talak. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya kalau seandainya seorang ayah mengatakan kepada anaknya, kalau ibumu mau menikah silahkan. Maksudnya gimana? Kepada anaknya, kalau ibumu mau menikah silahkan. Oh, iya paham saya. Seorang ayah mengatakan kepada anaknya, kalau ibu mau menikah silahkan. Nggak tahu saya. Nggak tahu maksudnya apa ini. Tapi saya paham. Maksudnya ada seorang ayah misalnya ngomong kepada anaknya tentang istrinya. Ibunya yang merupakan istrinya. Ibumu kalau mau menikah silahkan. Nggak tahu apakah termasuk talak, yang kinayah atau gimana. Wallahu a'lam. Nggak tahu. Nanti kembali. Ya, jadi itu. Apakah sudah cukup? Atau masih mau nambah dengan pertanyaan? Masih ada kurang lebih waktu 1 menit. Nah, ini satu lagi. Berarti kalau sudah jatuh talak 3 dan mereka yang dulunya suami istri itu memaksa rujuk tanpa prosedur yang benar, lalu setelah itu lahir anak, maka nasab anak bagaimana Ustadz? Ya otomatis karena hubungan itu, jadi benih yang ditanam itu tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya, berarti ini adalah anak ilegal dengan pengertian itu waladuz zina, seperti itu.
Kalau seandainya tanpa prosedur yang benar tadi. Karena apa? Hubungan itu hubungan yang diharamkan oleh syariat. Ini walaupun dia nganggap ini istrinya, tapi secara syariat bukan istrinya. Karena terjadi tadi itu talak 3 dan jalur yang seharusnya ditempuh tidak ditempuh. Gitu. Maka kalau seandainya bercocok tanam dan ini jadi, maka ini anaknya nasabnya hanya kembali kepada ibu. Ustadz, apakah istri berdosa jika bersikap diam dan nggak mau membantu suami dalam menyiapkan makanan, baju, disebabkan suami yang selalu berbuat dosa? Nggak dosa sama sekali, Ustadz. Nggak dosa. Itu bukan kewajiban istri. Bentar. Jadi istri tidak ada kewajiban untuk masak, untuk nyuci baju, nyuci piring, itu bukan kewajiban istri. Istri itu sangat dimuliakan sekali dalam Islam. Cuman kultur negara kita ya seperti itu. Bagi tugas lah, sistem bagi tugas. Jadi suami itu kerja, cari uang, cari nafkah, istri yang mengelola gitu loh, keuangan suami, ya urusan rumah seperti itu. Tapi secara syar'inya itu tidak ada kewajiban seperti itu. Istri itu ya syar'inya itu hanya diem, kemudian makan ya tinggal makan gitu aja. Nggak pakai cuci baju dan seterusnya. Kewajibannya seperti itu. Selebihnya enggak wajib. Jadi kalau istri misalnya, jangankan karena sebab ini, misalnya suaminya ini baik, tapi istri enggak mau misalnya, sudah saya enggak mau nyuci baju, enggak mau masak dan seterusnya, istri enggak berdosa, karena itu bukan kewajiban istri. Makanya para istri yang ada di Indonesia, apabila kita ya karena kultur negara kita seperti ini, itu jangan melupakan niat supaya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa niat. Kalau lupa niat dan menganggap itu kebiasaan tradisi saja ya sudah. Dia mencuci baju bertahun-tahun, cuci piring dan masakin suaminya bertahun-tahun, nons. Jadi nonsen, nggak ada pahala sama sekali. Kalau nggak ada niat. Bismillah. Yang ditolak mu'alaq jika sudah sampai 6 bulan tidak dinafkahi, apa jatuh talak 2, Ustaz? Ya tergantung tadi dia ngomongnya seperti apa. Kalau dia mengatakan apabila saya tidak menafkahi istri saya dalam kurun waktu sekian bla bla bla, maka istri saya jatuh talak. Berarti talak 1. Kalau jatuh talak 2 berarti talak 2, tergantung omongannya bagaimana. Itu ya. Ustaz, bagaimana kalau seorang laki-laki berkata pada temannya bahwa dia sudah cerai dengan istrinya? Ya dilihat ini beneran cerai atau enggak itu. Kalau misalnya mengkabarkan ya berarti ya berarti kan jujur kan. Tapi kalau seandainya dia menceraikan istrinya, ditanya misalnya apakah kamu menceraikan istri kamu, dia menjawab iya, berarti istrinya jatuh talak 1. Wanita yang sudah ditalak 3, kemudian dia mau kembali lagi dengan suaminya, tapi pernikahannya diatur di setting. Maksudnya setelah nikah harus ceraikan lagi tanpa ada hubungan badan terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya Ustadz? Sah atau tidak sahkah setelah itu dia kembali kepada suami yang pertama? Tidak bisa kembali kepada suami yang pertama, harus disetubuhi oleh suami yang kedua. Tidak bisa disetting seperti itu. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh itu ya, maksudnya tidak sah, tidak bisa kembali kepada suami pertama sampai ya mereka berdua, ini si istri ini dengan melakukan hubungan badan dengan suami barunya. Tidak bisa. Ada setting atau tidak ada setting, itu harus ada hubungan badan supaya bisa kembali ke yang pertama. Jadi maksudnya gini, bisa misalnya kesepakatan. Saya ini pengen rujuk dengan istri saya, tapi saya sudah terlanjur talak 3. Kamu bisa nggak bantu saya? Kamu jadi muhalil. Nah, laki-laki namanya muhalil, yang menjadikan halal. Jadi dia ini nanti nikah dengan mantan istrinya. Jadi laki-laki ini menikah dengan mantan istri temannya, kemudian ya berhubungan badan, kemudian selanjutnya dicerai. Nah, baru bisa kembali kepada si suami pertama dengan ketentuan tadi itu. Padahal mereka baik-baik saja dengan istrinya. Maksudnya, ini tidak tahu ini Mbak Lisda, padahal mereka ini lanjutan yang mana ini? Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Hukum seorang suami yang membuat talak istrinya sebagai permainan tak. Misal dia mengatakan kepada temannya ketika sedang ngumpul, aku telah menalak istriku. Dan sekiranya jatuh itu talak berapa Ustadz?
Kalau seandainya nggak disebutkan talak satu, dan gini ya, urusan talak, cerai, rujuk itu nggak ada bedanya. Mau bercanda, mau gurau, mau ngeprank, mau apa, jatuh. Jadi misalnya dia ingin mengejutkan suaminya atau mengejutkan istrinya misalnya. Dia bilang, kamu saya cerai. Istrinya sudah berbesmili gitu kan, salah saya apa, bla 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 bla. Nggak mah, cuma bercanda mah misalnya. Talak satu itu, talak satu. Kalau nggak disebutkan. Tapi kalau dia bilang talak dua, jatuh talak dua. Kalau misalnya dia bilang talak tiga, ya berarti talak tiga. Atau dia bilang satu, tapi dia nyebutnya cuma sekali, tapi dia niatnya talak tiga, itu talak tiga. Batasan hubungan badan itu apakah sekedar dukhul atau tanpa keluar sperma? Berhubungan badan, jima itu. Jima itu kan apa? Itu khalul hasyafah kan? Ilal farji. Biqadri al hasyafah au biqadri al hasyafah. Jadi itu maksudnya. Jadi memasukkan itu kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Walaupun seukuran kepala zakar, atau kalau misalnya buntung umpamanya, ya berarti ya seukuran segitu. Itu enggak harus, belum pernah dengar saya ada mendengarkan keterangan harus keluar gitu, enggak. Karena yang dinamakan jima itu ya tadi bertemunya dua alat kelamin itu, enggak syarat harus keluar. Bagaimana yang tadi itu muhal itu temannya sendiri? Maksudnya bagaimana ini? Teman sendiri maksudnya bagaimana? Yang jelas gini, mau teman sendiri, mau tetangga, mau saudara misalnya, kalau seandainya ada yang mau, saudaranya sendiri, dek, kamu nikahin dek, kakak ipar yang sudah jandanya mas misalnya, sudah terlanjur talak tiga, nanti kalau kamu sudah berhubungan badan, kamu cerai. Umpamanya bisa seperti itu. Tidak syarat harus teman sendiri. Jadi mau disetting, pokoknya harus berhubungan. Intinya gini, mau disetting ataupun enggak, mau teman sendiri ataupun enggak. Jadi kalau mau kembali kepada suami pertama harus berhubungan badan. Itu. Bismillah, izin bertanya, silahkan. Lalu bagaimanakah dengan yang hamil di luar nikah? Akhwatnya kemudian menikah, bagaimana nasab dan ketentuannya Ustadz? Seingat saya ini bisa saya sebutkan sebelumnya. Jadi kalau hamil di luar nikah, jadi bercocok tanamnya itu di luar nikah, maka di sini ketika dia menikah, berarti anaknya itu adalah, benihnya itu berarti apa? Disemai dalam kondisi belum halal kan? Berarti ya kembali nasabnya hanya ke pihak ibu. Walaupun yang menikahi itu adalah ayah biologisnya. Itu tidak disebut ayah dalam syar'i. Jadi nikahnya nasabnya hanya kembali kepada pihak ibu. Bagaimana nasab dan ketentuannya? Ketentuannya gimana Mas ini? Kalau ketentuan nikah ya sudah nikah biasa. Maksudnya laki-laki ini bertanggung jawab, ya sudah datang akad, ada wali, ada dua saksi, ada mahar, sebagaimana nikah pada umumnya. Ustadz, bagaimana sikap istri yang punya anak dan tidak dinafkahi oleh suami, ayah tiri? Sikap istri yang punya anak ya dan tidak dinafkahi oleh suami atau ayah tiri. Maksudnya ini yang nggak dinafkahi siapa ini? Si anak atau si suami? Si anak atau si istri? Yang jelas gini, ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan ternyata perempuan ini ada bonusnya, anaknya dua umpamanya. Jadi ini yang punya hak untuk menafkahi atau yang punya kewajiban untuk menafkahi itu adalah pihak istri saja gitu. Jadi suami ini hanya punya kewajiban untuk menafkahi istri. Jadi kalau misalnya ada laki-laki menikah dengan janda, punya anak dua, masih butuh dinafkahi. Nah, berarti yang menafkahi ini bukan suami barunya, bukan. Tapi bapaknya yang sudah pisah dengan ibunya. Kalau memang masih belum balik, masih ada kewajiban. Tapi kalau seandainya si ibu ini menikah lagi, ya berarti suami barunya ini hanya menanggung istrinya, nggak menanggung anak-anaknya. Itu kalau itu yang dimaksud. Ini ada pesan pribadi. Apakah jatuh talak ketika suami mentalak istrinya yang sedang hamil? Jatuh. Mau hamil, mau tidak hamil, itu jatuh. Cukup Ustadz biar jadi penasaran. Oh. Iya, iya, iya.
Ya udahlah, karena admin sudah bilang cukup, ya, biar penasaran, ya insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.